Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, hari ini saya ingin berbagi isi daleman charger HP kualitas KW dari berbagai merek di sini. Mungkin ada dari Samsung ya. Ini juga Samsung. Ini Samsung juga. Ini Oppo. Terus ada Vivo, Oppo, Xiaomi. Sama yang ini Smartfren. Sama ini juga ada yang Oppo bentuk lain. Jadi ini juga Oppo, saya taruh di sini aja. Oppo. Terus ada juga brand ini Sony. Ini KW ya kawan, sepertinya. Jadi kita akan sulit membedakan charger yang KW atau yang ori dari penampilan luar atau casingnya saja kawan. Di yang pertama ya, kita akan ulas dari yang ini Samsung yang pertama. Ini di Samsung di sini yang saya punya ada dua tipenya atau bentuk casingnya. Yang pertama Samsung yang tulisannya agak terang dan yang satunya yang agak samar. Dari tampilan ininya sama ya, dia ada apa ini namanya, hologram. Dari segi bentuk tulisannya beda ya kawan. Jadi seperti ini ya. Dia di sini menyatakan 2 ampere 5 volt, ini juga 2 ampere 5 volt. Nah ini ini juga Samsung ya. Jadi kita ambil dua tipe atau kok dua tipe, maaf ya, dua sampel. Nah, isi dalamannya bagaimana? Isi dalamannya bisa kawan-kawan amati sendiri di sini ya. Jadi ini adalah Samsung yang ini Samsung yang ini Samsung yang ini ya. Jadi ini sama ini sama. Ini anu ya kawan, kamera saya agak sedikit aneh begitu rasanya. Jadi yang pertama ya, kita akan ulas yang ini dulu. Di sini ada apa saja? Coba kita lihat. Di sini yang pertama fuse ya. Fuse-nya dalam bentuk tabung kaca begini atau sekeringnya. Ini sekeringnya masih nyambung ya, masih bisa dipakai. Terus ada kapasitor tegangan tinggi. Kameranya terlalu dekat ya, jadi ada kapasitor tegangan tinggi yang 400 volt 2,2 mikro. Sama ini kapasitor 50 volt, ini untuk supply driver mungkin ya, 25 volt. Terlalu dekat kameranya malah nggak jelas ya kawan. Terus di sini ada kapasitor juga, ini kok untuk kapasitor output 16 volt. Ini untuk keluaran 5 voltnya ya kawan. Jadi di sini sebenarnya ada trafo feritnya untuk convert ya atau transformasi tegangan dari 220 ke tegangan 5 volt keluaran untuk charger HP. Terus ada milar juga, jadi kapasitornya ada 3 yang di atas. Terus ada fuse. Ini pasti ya, pasti ada trafo feritnya ukurannya segini. Di baliknya ada dioda penyearah. Terus ada driver dan resistor SMD, begitu ya kawan. Kita bandingkan dengan Samsung yang kedua, ini sama ini ya, kita bandingkan isinya. Jadi dari segi trafo ferit besar kecilnya sama ya kawan. Jadi besar kecilnya ini sama, bagian tengahnya juga sama, jumlah kakeknya juga sama. Jadi ya sama ya, sama-sama ada 4, ini 4 sama 2 ya sudah. Terus ada juga yang sudah saya lepas ya dari diodanya, dioda penyearah terakhirnya. Ukurannya juga sama kawan. Nah, sekarang dari segi boardnya apakah sama bentuknya dan lokasi penempatannya? Ya, di sini ada fuse,
fuse tadi ya, ini dari yang merek ini yang Samsung, tulisan Samsungnya agak sedikit redup. Jadi jenis fuse-nya, kalau di sini fuse-nya pakai kaca, di sini fuse-nya pakai resistor kawan. Jadi resistor ini sebagai fuse. Terus di sini ada elko besar 400 volt, 400 volt, ada elko untuk suplai tegangan driver IC. Ini juga ada. Ini tadi juga, nah sebelumnya ya, sebelumnya ini juga ada dioda penyearahnya ya, sama tadi sudah saya ulas. Ini. Terus ada tambahan komponen, kalau di sini tambahan komponennya ada dioda lagi di sini ya. Jadi ini adalah Samsung yang ini Samsung yang tulisannya agak sedikit terang. Kalau yang lama tadi yang sebelumnya kaca, ini resistor seperti ini ya, sebagai fuse. Terus untuk tampilan yang lebih terang ini, dia ditambahi komponen satu lagi, yaitu dioda sebelum masuk ke trafo feritnya, begitu mungkin ya. Sama, ini juga sama, baliknya juga sama ya, ada dioda penyearah dari tegangan 220, ada resistor SMD juga. Terus ada ini juga IC drivernya. Ini resistornya kelihatannya lebih banyak ya daripada yang tulisannya agak samar tadi. Jadi karena ini lebih banyak komponen, kemungkinan Samsung yang tulisannya lebih jelas itu lebih bagus ya kawan. Jadi kalau dari segi fuse, meskipun ini kaca kelihatannya bagus, tapi dari kelengkapan komponen ini lebih lengkap. Ya mungkin untuk meminimalkan biaya, ini resistornya diganti, ini fuse-nya diganti resistor saja, tapi komponen lain ditambahi, begitu ya. Jadi harga jualnya sama ini mungkin. Ini saya kembalikan lagi ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Ya. Terus berikutnya Samsung yang sama ya. Jadi ini sama ini itu hampir sama ya kawan ya. Jadi sama-sama juga ada hologramnya, tapi peletakan hologramnya berbeda kawan di sini. Ini Samsung original begitu, sama sign saja, sign Samsung begitu. Oh ini juga ada sign Samsungnya, tapi di sini tidak ada Samsung originalnya ya teman. Jadi ini sama ininya, ini tulisannya hampir sama ya. Ini juga sign tadi ya, sign. Tulisannya juga sama. Kalau hijau ini cipratan cat mungkin ya. Jadi sama aja bentuknya. Cuma ini tambahi satu hologram lagi. Terus dalamannya bagaimana? Kita bandingkan kawan ya, dalamannya. Ini juga ada dioda penyearah ya. Untuk ukuran trafonya sendiri juga sama besarnya ya, kurang lebih sama. Sama ya kawan, besar kecilnya sama. Isi komponennya juga sama plug ya kawan, ini sama plug. Baliknya mungkin juga sama ya, cuma ditambahi stiker hologram saja. Terus berikutnya kita akan ulas merek berikutnya. Ini bukan original pabrik ya kawan, jadi ini KW. Jadi sebenarnya juga salah kalau kita nyebut merek, karena ini merek itu hanya tambahan sendiri dari pabrik KW-nya. Ini Oppo, bentukannya seperti ini, model-model chargernya. Deskripsi produknya di sini. Maaf, ini saya fokuskan dulu. Nah, di sini tertera keluarannya 0,2 ampere, keluarannya 2 ampere ya kawan. Tegangan outputnya 5 volt 2 ampere. Isi dalamannya ini bongkar, tadi sudah saya bongkar ya kawan tadi. Oh, ini masih ada isinya yang ini, tapi mirip ya kawan ya. Ini mirip dengan ini.
Jadi kita hanya perwakilan aja ya ini, karena ini sama, dua-duanya ini sama tadi ya. Model-modelnya ya agak sedikit terang, ada yang buram begitu. Nah, di sini ada keterangan model, sementara yang ini mungkin sudah terhapus ya, tapi bentukannya sama plug ya kawan. Nah, sekarang dari isi dalemannya bagaimana? Ini trafonya tadi sudah saya lepas, dan agak sedikit guang juga waktu pelepasan tadi. Casing aslinya itu pecah kawan, makanya saya gantikan yang belum saya bongkar tadi. Jadi dalemannya ini sama ya kawan. Ukuran trafonya ini, warna trafonya juga sama. Ini sama-sama biru ya, ukurannya juga besarnya sama. Di sini satunya menggunakan, udah trafonya saya taruh aja ya, udah. Nah, di sini coba kawan-kawan lihat, ada komponen tambahan yang tidak ada di dua charger yang atau tiga charger yang sebelumnya. Di sini sudah ada penambahan optocoupler ya, untuk penstabil tegangan output. Ini ada optocoupler, ini juga ada optocoupler ya kawan. Terus di sini ada kapasitor Miller, terus ada dioda untuk penyearah terakhirnya output ya, untuk penyearah outputnya. Terus di sini penyearah dari tegangan 220-nya tidak dalam bentuk SMD tapi dalam bentuk seperti ini ya. Jadi tidak ada komponen yang ada di belakang kalau yang sebelah sini. Kalau yang ini ada beberapa ya, jadi sedikit berbeda ya. Ini resistor ada 1 2 3 4, 1 2 3 4 ini ya. Resistor yang pertama ini sebagai fuse ya kawan. Jadi kalau yang di sini digantikan dengan resistor yang ini. Terus ini juga resistornya ada 1 2 3 4, sama ya, resistornya ada 4, cuma ini bentuk resistor yang besar-besar, ini bentuk resistornya yang SMD. Jadi ini ya, ini sama dengan resistor ini sama dengan resistor ini sama dengan resistor ini, dan ini sama dengan resistor ini sebagai fuse ya. Terus di sini untuk drivernya dia menggunakan satu transistor, menggunakan dua buah transistor mungkin ya, atau mungkin satu transistor dan satu MOSFET ini ya. Jadi ini ada transistor untuk driver. Transistor driver ini akan menggerakkan MOSFET atau transistor yang lebih besar atau lebih tinggi ampernya. Jadi ini ada beberapa komponen yang masih bisa kita pakai ya kawan ya. Jadi itu ya, MCE 1300J ya. Ini nggak kelihatan kalau di kamera ya kawan ya. Maklum kawan, HP saya masih biasa. Ini juga sama tipenya, MCE 1300J, sama ya. Jadi dua charger tadi sama ya. Trafonya ukurannya juga sama seperti tiga charger yang sebelumnya kita bahas. Nah, berikutnya ini ada merek yang bentuk casingnya sama, jadi seperti ini sama ya, tapi mereknya ini jenisnya ada dua, ada Oppo sama Vivo. Ukurannya juga sama plug, besarnya kanan kirinya juga sama, balikannya juga sama, jadi cuma beda label pelabelannya saja. Terus dari segi ini sama ya, ini sama, dari casingnya sama. Dari isi dalemannya kawan, isi dalemannya juga sama ya, atau mungkin mirip ya, ya sama, ini bukan mirip ya, sama ya. Jadi di sini untuk bagian input ya, dari AC220 disearahkan oleh dioda bridge atau dioda yang ada 4 biasanya kakinya. Ini disearahkan oleh ini, ditampung oleh kapasitor besar 400 volt 2,2 mikro, dan ini sebagai untuk driver mungkin ya. Ada juga ini
Milarnya ada 2, terus ada dioda out untuk keluaran 5 volt, jadi penyarahan keluar dari trafo tadi. Untuk besar kecil trafonya sama ya dengan 5 charger sebelumnya yang kita bahas. Komponen belakangnya ada SMD, di sini ada IC driver. Ini yang ada berapa kaki ini? 4 sama 3 yang ada 7 kaki. Ini mirip seperti drivernya LED ya kawan, jadi seperti itu. Terus di sini ada resistor juga. Outputnya diberikan kapasitor juga seperti 5 charger yang sebelumnya tadi. Jadi kualitasnya sama-sama ya kawan, sama-sama. Kita pindah ke charger yang ukurannya agak sedikit meyakinkan begitu ya. Jadi chargernya bentuknya seperti ini ya. Qualcomm Quick Charge 3.0 Oppo. Nah ini tadi saya salah waktu membongkar. Jadi sebelumnya di atasnya ini ada sesuatu. Oh enggak ada ya, yang ini enggak ada sesuatunya ya, maaf ya, kebanyakan yang dibongkar sampai lupa ya. Untuk spesifikasi belakangnya ini ya, dia Qualcomm 3.0, outputnya 5 volt ya, outputnya ini ya kawan. Jadi outputnya bisa 2 di sini. Outputnya bisa menyesuaikan 5 volt 3,5 ampere atau 9 volt 2 ampere atau 12 volt 1,5 ampere. Jadi semakin tinggi voltasenya, arusnya akan semakin kecil begitu ya. Memang seperti itu prinsip dari daya itu. Jadi kalau tegangannya kecil arusnya besar, kalau tegangannya sedang arusnya juga sedang, kalau tegangannya tinggi arusnya kecil begitu ya. Begitupun untuk AC yang 220 ini tegangannya tinggi sekali, jadi arusnya juga kecil. Sebenarnya kita bisa menghitung disipasi daya dari sini ya. Nice. Sama ya bentukannya dalamnya, seperti itu juga. Saya tidak punya rekan ya untuk pengambilan video ini, juga tidak ada editing dalam videonya. Jadi ini murni saya upload langsung. Nah kita lihat, kita amati dari dua ini sudah ada optocoupler ya. Jadi kita akan cari charger yang pakai optocoupler. Ini tadi yang sebelumnya tidak ada optocouplernya. Jadi kalau mending beli charger itu yang ada optocouplernya ya kawan. Jadi meskipun KW agak sedikit berkualitas, kalau misalnya hanya kita pakai untuk menyalakan lampu atau apa begitu tidak masalah. Jadi kalau yang ini tadi ada optocouplernya kawan ya. Jadi isi dalamannya itu ada bagian optonya. Kita lihat dari penampakan trafo feritnya itu beda ya kawan. Jadi trafonya itu sedikit kelihatan lebih besar daripada charger-charger yang sebelumnya. Tapi ya begini ya, goyang-goyang begini ya, tapi tidak masalah ini ya. Trafonya agak sedikit lebih besar. Trafo yang lebih besar itu mengindikasikan kekuatan arus yang lebih besar juga. Jadi makin besar trafo, kekuatan arusnya juga makin besar atau dayanya juga makin besar. Nah, di sini kita bandingkan, ini outputnya ya, output pasti ada diodanya di sini. Oh ini ditambahin zener kawan. Jadi zener ini untuk regulasi tegangan ya. Tadi lupa ya saya review ya. Ini yang sebelumnya tadi yang Oppo. Dia ada regulasi tegangannya. Tapi untuk dioda biasanya kayaknya enggak ada ini. Oh ada ya, gak kelihatannya saya. Ini ya mungkin ya. Regulasi tegangan. Kita kembalikan yang ini. Kita ulas yang baru. Dioda akhirnya itu lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya diodanya itu sebesar ini. Kalau yang ini diodanya sebesar ini. Jadi semakin besar dioda biasanya juga mengindikasikan kemampuan arus yang semakin besar juga. Untuk elko bagian tegangan tingginya ukurannya lebih besar atau lebih kecil daripada ini? Iya sedikit lebih besar ya, ini ukurannya 2,2 mikro 400 volt ya, ini 6,8 mikro, jadi lebih besar ukurannya. Terus untuk IC driver di sini dia sudah ini pakai IC yang bentuknya begini ya. Ini tipenya apa ini?
CSC 7203 ya. Kita optocopper itu bisa kita manfaatkan kembali nanti. Jadi dari segi ampere memang bisa kita lihat dari ukuran trafo sama dioda terakhirnya dengan elko tegangan tingginya atau elko yang outputnya juga bisa. Itu ya. Jadi itu sedikit berkualitas. Ada optocoupler dan trafonya juga lumayan besar. Ini ya, ada dua merek yang bersama juga bentukannya ini. Ini tadi yang barusan kita review. Sementara ini mereknya ini ada tutupnya tadi ya. Saya kira bukanya dari sini, ternyata saya buka di dalam masih ada casing. Ini yang mereknya apa ya? Oppo juga ya, sama ya, mereknya Oppo juga. Tapi Oppo-nya kalau yang sebelumnya dituliskannya di casing tempat board, ini Oppo satunya ditaruh di bagian colokannya. Kita taruh aja di sini. Ini seperti tumpang tindih satu sama lain ya kawan ya. Bentar ya, kita rapikan dulu supaya kawan-kawan juga jelas membedakannya. Nah sini ya. Nah ini kita review ya, yang ini ya. Yang ini sudah kita review dengan yang ini, kita bandingkan bentukannya dengan yang sebelumnya. Karena besar kecilnya chargernya juga, kotak chargernya juga hampir sama, bentuknya kotak begitu. Kita lihat dalamannya. Lebih bagus yang mana? Nah ini trafo ya, trafonya ukurannya sedikit lebih besar yang ini. Ininya goyang-goyang, sementara yang ini rigid ya, kokoh. Terus bagian fuse, kalau di sini pakai resistor, di sini pakai kaca ya, jadi sekring kaca begitu. Untuk komponennya di sini masih bentuk lama, ada SMD yang kecil-kecil itu. Kalau yang ini kebanyakan SMD ya, jadi ini dioda penyearah, ini IC driver, ini busa-busa ini untuk peredam ketika jatuh ya, supaya nggak rusak begitu, supaya nggak geser. Dah itu saja. Di sini tidak ada bagian opto ya kawan, tidak ada optocoupler. Karena ini ada optocoupler, jadi kalau misalnya ada short circuit atau mungkin gejala masalah apa, opto ini akan menyala sehingga driver akan berhenti bekerja begitu. Memang ada untungnya, jadi opto itu bisa mengamankan rangkaian ini dari kerusakan yang parah ya. Tetapi ya mungkin kekurangannya, mungkin opto ini dalam pemakaian yang lama itu juga, atau jangka waktu pemakaian sampai berapa tahun begitu juga dia bisa melemah ya. Karena optonya lemah, nanti tegangan keluarnya bisa sangat tinggi atau mungkin malah drop sekali dari itu ya. Ya itu ya, jadi meskipun bentukan luarnya hampir sama, dalamannya juga ternyata berbeda ya. Kita lanjutkan ke charger berikutnya. Ini charger merek apa ini? Mi. Tapi saya yakin ini bukan Xiaomi asli ya, sepertinya ya. Ini gawe. Gitu. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini juga dia tanpa optocoupler. Sebentar, ini tutup ternyata. Nah, biasa yang melihatnya kan dari HP. Jadi kalau dari segi ukuran trafonya lebih besar yang ini ya kawan. Ini trafonya kecil. Tentu saja kalau trafo kecil biasanya memang dilengkapi dengan opto ya. Kalau trafonya besar sih kuat-kuat aja. Tapi ini sudah kecil juga tidak ada optocouplernya. Terus fuse-nya di sini pakai resistor juga. Terus dioda outputnya ukurannya sama ya dengan ini, jadi ampernya harusnya besar. Tapi kalau dilihat dari
Elko 400 voltnya ukurannya sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini juga sama ya, jadi yang lebih besar tadi yang ini ya, agak besar ya. Ya sama ternyata ya, sama saja. Jadi ini Elko 400 voltnya kita lihat ukurannya berapa, 4,7 ya kawan. Tadi kalau yang ini tadi ukurannya lebih besar tadi, ini itu 6,8. Dari segi trafo juga beda ukuran, beda bentuk ya. Terus dari sisi baliknya komponennya SMD, ada penyearah dioda, ada driver, tidak ada auto. Di sini ada auto. Jadi ini kayaknya lebih bagus daripada, nanti kita akan ulas mana yang terbaik daripada yang lainnya. Terus berikutnya ini ada dua yang mirip, kita ulas saja bersamaan untuk menyingkat waktu. Mereknya beda ya, Mi sama Smartfren. Bentukan chargernya sama. Nah, kita pasangkan saja di sini. Ya begini ya bentukannya. Ini juga sama. Begini juga sama, cuma beda pelabelan saja. Di sini ditambahi ini ya, garansi atau apa ini ya. Kita lihat dalemannya. Sama ya, outputnya ada dua, terus ditambahi semacam busa-busa itu. Ini double tip ya. Saya buka ya pintu jendelanya supaya lebih terang sedikit. Ini hampir sama kawan. Ini terlalu terang sepertinya. Oke, saya atur dulu kameranya. Nah, begini aja. Lihat ya. Nah, di sini ada Elko untuk output. Terus diodanya juga ukurannya sedang. Tidak seperti dioda yang ini kelihatannya lebih besar begitu ya. Terus trafonya juga kecil menurut saya. Trafonya kecil ya, gulungannya ini lebih banyak, ini lebih kecil. Tapi dia katanya mampu mendriver dua output begitu ya. Terus di sini kita lihat ada dioda yang lain ya di bagian primernya. Fuse-nya pakai resistor, sama driver, terus penyearah. Udah itu saja kayaknya. Nggak ada opto juga. Terus berikutnya kita lihat merek yang agak sedikit bermerek begitu ya. Ini ada Sony ya, Sony KW mungkin ya. Jadi ini peletakan chargernya di samping begini. Ini bisa dilepas-lepas begitu. Ini sudah menggunakan optocoupler. Terus rangkaian outputnya juga sudah menggunakan Zener, jadi sangat stabil saya yakin. Terus komponennya besar ya, bukan OSMD. Jadi ini penyearah yang 4 kaki, ini ada transistor untuk mendriver MOSFET yang ini. Jadi ini bentukannya kurang lebih sama seperti charger yang ini ya. Jadi yang ini Sony yang ini isinya kurang lebih sama dengan yang seperti ini. Ini yang seperti ini ya. Jadi ukuran trafonya juga sama. Ini juga ada, maaf ya ini videonya terang gelap karena memang aplikasinya atau mungkin HP saya ini yang bermasalah. Jadi ini
Ini juga sama transistor driver, ini juga ada transistor driver ini ya, driver. Terus ini transistor atau mungkin MOSFET ya untuk apa ya, mensweetkan trafo feritnya ini. Terus fuse-nya dia pakai resistor saja ya. Ini ya kawan, hampir sama lah ya isinya. Jadi banyak sekali charger KW yang ada di pasaran ya kawan. Tentu saja kualitasnya dan isi komponennya berbeda jauh dengan, ya enggak jauh juga sih, mungkin ada perbedaan, pasti ada perbedaan dengan yang ori. Ini juga, ini sama ya dengan yang sebelumnya tadi, jadi ya sama seperti ini. Jadi kurang lebih isi dalaman chargernya seperti itu ya kawan. Ini saya bongkari karena saya membutuhkan trafo feritnya untuk membuat joltif. Nanti kalau sudah jadi akan saya share juga, tapi sudah banyak yang tutorial seperti itu ya. Ada charger yang belum saya ulas, sebentar. Ini ya, ini yang terakhir. Ini mereknya apa lagi jeneng, Apple ya. Ada lambang Apple-nya di sini. Bukan iCherry ya, tapi ini Apple ya. Ada lambang Apple-nya yang sudah terhapus sedikit. Terus dari segi bobot kayaknya dia solid sekali di dalam, untuk padat gitu. Kita perkirakan ukuran trafonya mungkin tidak sampai sebesar ini ya, atau mungkin pas sebesar ini. Maksimal ini sudah. Isi dalamannya seperti apa saya bingung ya bongkarnya bagaimana ya, karena ini iPhone begitu ya, dan ini juga masih bisa dipakai. Tapi saya agak sayang begitu. Apa-apalah kalau kawan-kawan berkomentar pengen membuka ini, ya saya akan buka, karena mungkin banyak juga charger yang model seperti ini dijual di counter-counter itu. Jadi pilih charger lah yang bijak ya kawan, jangan lihat dari segi tulisannya saja. Kalau misalnya punya alat ukur ampere ya bisa dibawa ketika membeli charger itu. Tidak hanya dari segi fisik luar loh ya, tulisan-tulisan itu ya. Mungkin itu saja reviewnya, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali terkait dengan perekaman video, atau mungkin suara yang kurang jelas, atau mungkin penjelasan yang bertele-tele. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.